teman-teman, kami dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Akur Rahmanda. Saya Aprilia Astuti. Dan saya Andi Saputra. Dan Nada Irwanda. Kami dari Universitas Muhammadiyah Riau akan membahas audit siklus penggajian dan kepegawaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Astuti. Di sini saya akan membahas materi mengenai audit siklus penggajian dan kepegawaian. Audit penggajian dan kepegawaian meliputi yang pertama, perolehan pemahaman atas pengendalian intern. Yang kedua, penetapan risiko pengendalian. Yang ketiga, pengujian atas pengendalian dan pengujian substansi atas transaksi. Yang keempat, prosedur analisis dan pengujian terinci atas saldo. Di sini juga ada dua tujuan utama terkait saldo dalam pengujian hutang penggajian adalah yang pertama ada yang masih terutang dalam neraca saldo dinyatakan dengan jumlah yang besar atau keakuratan. Yang kedua, transaksi dalam siklus penggajian dan kepegawaian dibukukan dalam periode yang benar atau pisah batas. Di sini juga ada dokumen dan catatan-catatan untuk menilai risiko pengendalian dan mendesain pengujian pengendalian dan pengujian substantif terhadap transaksi. Di sini ada catatan kepegawaian, pencatatan waktu dan penyiapan pembayaran gaji, berkas transaksi gaji, jurnal atau daftar gaji, berkas induk gaji, pembayaran gaji, cek gaji, dan rekonsiliasi akun bank gaji. Jadi, tujuan keseluruhan dari audit siklus penggajian dan kepegawaian ini yaitu untuk mengevaluasi apakah saldo akun yang terpengaruh oleh siklus tersebut telah dinyatakan secara wajar sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku atau diterima umum. Hai, Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Nada Irwanda. Saya akan menjelaskan bagian dari fungsi-fungsi bisnis serta dokumen pencatatan terkait dalam siklus penggajian dan kepegawaian. Nah, di sini saya akan membahas bagian dari personalia dan kepegawaian itu apa sih fungsi mereka dalam suatu perusahaan. Personalia dan kepegawaian ini mereka itu adalah Departemen Sumber Daya Manusia, merupakan sumber yang independen untuk mewawancarai dan mempekerjakan karyawan yang berkualitas. Suatu perusahaan yang besar, yang udah besar ya, tentunya pasti ada bagian personalia atau kepegawaian di perusahaan mereka. Apa aja sih? Yaitu kartu pencatat waktu itu mereka itu mempunyai kartu ya untuk mencatat waktu apa aja gitu yang udah disepakati oleh perusahaan mereka gitu kan. Jadi ada tiket jam kerja, ada juga berkas transaksi penggajian, berkas-berkas mereka gitu kan. Ada juga itu jurnal atau daftar penggajian, ada juga berkas utama penggajian gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Saputra. Saya akan membahas tentang metodologi dalam mendesain pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi. Memahami pengendalian internal siklus pengajian dan kepegawaian. Yang pertama, pengendalian internal bervariasi di setiap perusahaan. Auditor harus mengidentifikasi pengendalian dan kelemahan yang material untuk setiap jenis organisasi. Yang kedua, pengendalian yang akan digunakan auditor untuk mengurangi risiko pengendalian harus diuji dengan pengujian pengendalian. Yang ketiga, tingkat pemahaman pengendalian dan peluasan pengujian pengendalian harus memadai untuk menerbitkan opini tentang efektivitas. Yang keempat, pengujian substantif atas transaksi bervariasi, tergantung pada risiko pengendalian dan pertimbangan audit lainnya. Pengujian atau transaksi sebenarnya tidak dilakukan seperti yang ada. Selanjutnya, beberapa pengendalian kunci atas siklus pengajian dan kepegawaian untuk memahami risiko pengendalian. Yang pertama adalah pemisahan tugas yang memadai. Yang kedua, otoritas yang tepat. Yang ketiga, kemudahan dokumen dan catatan yang memadai. Yang keempat, pengendalian fisik terhadap aktiva dan catatan. Yang kelima, pemeriksaan independen terhadap kinerja.
Yang keenam, penyusutan surat pemberitahuan pajak penghasilan. Yang ketujuh, pembayaran pemotongan pajak penghasilan dan pemotongan lain pada tepat waktu. Yang kedelapan, hubungan antara gaji dan penilaian persediaan. Yang kedelapan, pengujian aktif atau fiktif. Selanjutnya, pemulir dan pembayaran pajak pengajian. Yang pertama, persiapan formulir pajak pengajian. Yang kedua, pembayaran pajak dan potongan gaji lainnya yang pada tepat waktu. Selanjutnya, pertimbangan persediaan dan pelanggaran dalam pengajian. Yang pertama itu hubungan antara pengajian dan penilaian persediaan. Yang kedua, pengujian untuk karyawan yang tidak benar-benar ada. Dan yang ketiga, pengujian atas pelanggaran jam kerja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Rahmanda. Di sini saya akan membahas materi tentang metodologi desain pengujian perincian saldo. Dalam materi metodologi desain pengujian perincian saldo memiliki 3 tahap. Tahap pertama, mengidentifikasi risiko bisnis klien yang mempengaruhi penggajian, yaitu risiko bisnis klien yang secara signifikan mempengaruhi penggajian berbeda di setiap perusahaan. Tahap 2, menyusun salah saji yang dapat diterima dan memperkirakan risiko bawaan, yaitu banyak penyusunan memiliki berbagai transaksi yang melibatkan penggajian dengan jumlah total yang sangat besar. Ada penggabungan tahap 1 dan tahap 2, menilai risiko pengendalian dan melakukan pengujian terkait, yaitu membahas mengenai penilaian risiko pengendalian, pengujian pengendalian, dan pengujian substantif atas transaksi. Tahap 3 terbagi atas 2. Tahap 3 yang pertama, melakukan prosedur analitis, yaitu penerapan prosedur analitis dalam siklus penggajian dan kepegawaian saat sama pentingnya seperti dalam siklus lain. Tahap 3 yang kedua, mendesain dan melakukan pengujian perincian saldo untuk akun hutang dan biaya, yaitu umumnya verifikasi terhadap akun hutang yang berhubungan dengan penggajian, biasa disebut beban penggajian akrual, langsung mengenai sasaran jika pengendalian internal beroperasi dengan efektif. Terdapat 2 tujuan utama terkait saldo dalam penggajian hutang penggajian, yaitu yang pertama, akrual dalam neraca saldo dinyatakan dalam jumlah yang tepat atau akurasi. Yang kedua, transaksi dalam siklus penggajian dan kepegawaian dicatat pada periode yang benar atau pisah batas. Ada akun-akun utama pada hutang dalam siklus penggajian dan kepegawaian. Yang pertama, jumlah potongan dalam gaji karyawan. Yang kedua, gaji dan upah akrual. Yang ketiga, komisi akrual. Yang keempat, bonus akrual. Yang kelima, bonus liburan akrual, pertanggungan sakit, dan keuntungan lain. Yang keenam, pajak utang gaji. Yang ketujuh, pengujian perincian saldo untuk akun biaya. Yang kedelapan, kompensasi karyawan level manajemen. Yang kesembilan, komisi. Yang ke-10 beban pajak penggajian. Yang ke-11 total penggajian. Yang ke-12 kontrak dengan buruh. Yang ke-13 tujuan penyajian dan pengungkapan. Sekian penjelasan dari kelompok kami tentang audit siklus penggajian dan kepegawaian. Sekian hasil pembahasan dari kelompok kami tentang audit siklus penggajian dan kepegawaian. Jangan lupa like, comment,